Nggak ngerti pakai toilet, manggil petugas, kan malu bau pete kencingnya. Nggak pernah pakai toilet selama ini. Anda pipis di mana, bosku? Di lemari. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini saya akan membuka satu segmen baru, yaitu bernama Cerpet, cerita pengalaman. Dan tentunya hari ini sudah kedatangan satu mystery guest. Dan mending ditutup ya, gitu. Kita cerita pengalaman atau cerpen ini adalah cerita tentang pengalaman tentunya, tentang pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah aku lontarkan di story ataupun di mana, ternyata banyak juga yang menanggapi. Dan sekilas waktu aku baca itu ceritanya lucu-lucu. Kemarin itu aku cerita tentang Pengalaman apa? pengalaman tentang di pesawat. Oh. Ya, makanya kita pakai baju-baju pesawat. Ya, ini saya pakai helm pesawat. Pesawat tapi pakai jaket motor, saya pakai jaket pesawat tapi Topinya topi kapal. Iya, karena nggak ada kapal. Ini punya saya dipakai sama dia. Iya, pinjam. Oke. Ini jaketnya dia. Enggak, iya benar. Oke, kita mulai dari kita bacain satu persatu ya. Ya. Belum pernah naik pesawat kok. Ya ngapain cerita di sini? Ini kan cerita pengalaman. Kalau belum pernah naik pesawat ya nggak usah. Cuma dia belum pernah naik pesawat. Anda miskin sekali ya. Anda belum pernah perjalanan jauh. Mentok ke tetangga kan? Last call saya di parkiran, terus pas naik pesawat semua mata tertuju padaku. Ternyata aku orang terakhir yang naik. Last call sit di parkiran. Berarti last call dia tuh masih di parkiran, cuy. Kayak panggilan untuk ibu ini. Masih di parkiran. Iya, masih di parkiran. Sering terjadi. Iya. Kalau saya yang jadi penumpang di pesawat Anda, saya ludahin Anda. Anda yang bikin pesawat gak berangkat-berangkat, bro. Ya, iya gak sih? Benci banget sama orang yang buru-buru kayak naruh. Ya ayolah, kita tuh udah buru-buru. Apalagi naik pesawat yang SIM-nya itu biasanya telat. Jadi, telatnya double-double gitu loh. Seandainya kita jalan, aku jalan itu, kamu udah ya? Iya. Telat. Coba jauh jalan. Oh, ini yang telat. Tuh. Putus pas landing. Sumpah. Wow. Kita sampai dengan selamat sayang. Sayang mau putus. Sumpah putus pas landing. Pasien. Tapi ini momen yang bagus sih. Maksudnya gini dia ini dalam keadaan sama pacarnya satu pesawat, Betul. landing bareng, habis itu diputusin, atau dia naik pesawat sendiri, landing, terus dapat chat, dapat kabar atau disamperin, putus. Tapi itu keputusan yang tepat. Misalnya naik pesawat bareng, Ya. diputusin. Pasti cowok kan galau, pintu darurat dibuka, lompat, aku mati saja. PUBG tuh. Oh iya. Bukan PUBG dong. Tapi itu keputusan yang tepat sih kalau misalnya putus pas landing, soalnya kan di atas kan bahaya kan. Oh benar. Itu. Jadi daripada di atas ya, mending di bawah udah. Belum nonton Baci nih. Terang masih Baci. Oh iya. Oh betul. Iya. Yang belum nonton Bacin silakan. STFM. STFM ya kan Bacin di STFM. Iya, yang di promo STFM. Ya jangan lupa STFM di YouTube saya. Itu konten keren, lanjut. Udah. Nggak ngerti pakai toilet, manggil petugas, kan malu bau pete kencingnya. Nggak pernah pakai toilet selama ini. Anda pipis di mana, bosku? Di lemari. Di mana? Toilet kan semuanya sama. Ada lubang. Bedanya kalau di pesawat dipencet, itu airnya biru, iya kan? Iya betul. Oke. Habis dari WC, mau jalan ke tempat duduk lagi, kesandung kaki sendiri, terus jatuh, semua orang langsung liatin, malu. Mantap. Ya emang sulit sih jalan di pesawat itu, emang harus pegangan. Tapi yang dipegang kursi ya, bukan kepala orang ya. Lagi nyaman banget kok chat-chatan sama orang, udah dianggap kayak kakak sendiri. Tapi kenapa ya? Hah? Ini pengalaman pesawat pengalaman kecuali gebetan kamu namanya Citylink. Itu baru boleh. Kenapa dia malah ngomong surat masa kehidupan pribadi, Bu? Buka air minum malah muncrat ke bapak sebelah, akan jadi bahasa kuyup ya. Ke sebelah aku, kan jadi bahasa kuyup ya. Cerot gitu. Justru bapaknya senang. Ya. Rasain aku deh. Simitsu, mulanya kenceng, sedotannya kuat, ser.
Hah? Sumpah? Ini kayaknya bohong ya, bacain aja tadi. Kayaknya bohong ya. Waktu lagi berak, dihampirin kecoa terbang yang entah muncul dari mana. Di pesawat ada kecoa. Pertama, ya. Pertama, itu pesawat udah terbang nih ya. Ya. Ya, udah terbang. Terus ada kecoa terbang. Nah ini Terbangception dong. Waduh. Ya gimana? Terbangception. pesawat nih, pesawat. Kecoa ini bodoh. Kenapa? Kan pesawatnya udah terbang. Harusnya dia diam. Diam aja. Ngapain dia ikut terbang? Bener. Nggak tahu ini kecoa dari mana gitu. Apa mungkin pesawat terbang? Kecoa, wah aku ikut terbang. Karena turbulensi pesawat sampai loncat beberapa kali padahal udah pakai sabuk. Deg-degan serem. Ya nggak ada yang pengen turbulence bro. Mungkin kamu soalnya pakai sabuknya sabuk gesper. Sabuk pesawatnya nggak dipakai. Kalau nggak gitu kamu sapunya sapu sendiri loh. Situ. Ya apa ya kalau turbulence udah nggak usah bercanda berarti turbulence bro. Semua orang pasti takut bro. Kenalan sama orang terus tukaran WA tapi sekarang lost contact gara-gara error handphone gua jadi hilang semua. Namanya siapa? Ini aku dapat kabar kalau misalnya nomor terbaru dari yang tukeran WA itu sekarang 0877234897. Itu nomor terbarunya. Tentunya bukan nomormu kan? Enggak dong. Lanjut. Ketinggalan pesawat terlambat 5 menit, ortu udah nunggu di tempat tujuan, merasa bersalah banget. Ya. Kamu berapa kali ketinggalan pesawat? Dalam seumur-umur aku ketinggalan pesawat itu mungkin 2-3 kali. Orang yang memegang erat on time ternyata 2-3 kali. Saya tuh setiap Jujur sekali doang ketinggalan pesawat. Sekali doang seumur hidup. perbandingannya dong. Saya setiap minggu naik pesawat, kan. Ya. Ninggalin tas isinya duit, kartu sama paspor di kabin pesawat, nyadar pas mau ambil koper. Mantap. Orang kaya Anda. Tapi kalau ngomongin tentang ketinggalan di pesawat, temenku lebih hebat. Waktu aku pernah naik pesawat, udah nggak mau ngambil koper juga tuh, udah turun. Terus dia itu mau ngambil koper kalau nggak salah atau gimana. Terus dia baru sadar kalau 2 handphonenya ditinggal di pesawat. Jadi dua handphonenya itu ditinggal di taruh pesawat itu. Mantap. Tapi kamu udah nggak ketinggalan barang di pesawat? Nggak pernah. Soalnya aku orang yang sangat amat teliti. Beneran jadi gini. Beneran nih gini. Tas paling banyak yang pernah aku bawa saat naik pesawat itu mentok cuma 3. Jadi aku ngebaginya itu tas yang bener-bener nggak penting, yang barangnya baru dibuka waktu nyampe di tempat penginapan atau tujuan, itu tak taruh di koper atau tas yang gede. Itu. Terus ada tas yang mungkin dibutuhkan saat turun, itu tak taruh di tas punggung. Nah, terus kayak handphone, dompet, paspor, charger, earphone, itu tak taruh di waist bag tas yang kecil. Jadi aku harus kan kalau yang koper sama tas kan udah masuk di atas. Nah, beban tanggung jawabku cuma yang ada di waist bag itu tadi. Jadi emang kalau misalnya tipsnya buat teman-teman yang sering ketinggalan pesawat atau kurang teliti, teledor, ikuti kata Ubed, jadi pastikan kamu punya tempat tersendiri. Nah, terbagi gitu loh. Paham gak sih orang-orang itu? Saya sering ketinggalan. Iya, lanjut. Yoi. Waktu baru naik bisnis kelas, gue kebangun bang, disuruh emak mandi buat sekolah. Ini bercanda atau apa ya? Lu mimpi berarti? Hah? Mimpi? Iya, tolong. Ya tapi aku belum pernah naik bisnis kelas bro. Sumpah aku pengen banget. Ya lebih santai aja sih. Iya, bukan lebih santai, aku pengen lihat orang-orang miskin lewat. Terus? Oke, kita satu lagi nih, dia DM, jadi bukan masukin ke story. Soalnya ceritanya panjang. Ada dari ini bacanya agak cepet ya. Ceritanya lagi di perjalanan pulang short trip dari Singapura. Jadi gue cuma bawa ransel. Biasanya gue selalu jadi penumpang terakhir yang turun dari pesawat. Entah kenapa waktu itu gue pengen turun duluan aja gitu. Gue mau ambil ransel dari kabin atas, ada anak kecil lewat. Ransel gue lepas dari tangan, nimpa kepala si anak. Waduh.
Lalu si anak tersungkur, dia lemes, gak bisa bangun. Gua juga lemes, kaget. Ortunya ternyata berparas Timur Tengah atau India gitu. Untung si bapak dan si anak bisa bahasa Indonesia. Si bapak ngebangun anaknya duduk di kursi pesawat. Gue inisiatif mau ngajak ke dokter buat ngecek sambil gua elus-elus kepalanya. Sambil say sorry, maaf ya dik, kakak gak sengaja bla bla bla. Ini tulus lo, serius. Ortunya ngedukung buat ke RS, tapi si anak bilang dia udah feel better. Berkali-kali ortunya nanya, are you sure? Akhirnya gua tetap jadi orang terakhir yang turun dari pesawat bareng sekeluarga itu. Rasanya ganjel aja, walaupun si anak katanya udah maafin gue, tapi gue tetap gak enak sama ortunya. Ya ini jadi pengalaman dan luar biasa sekali anak kecil ini, pemaaf sekali ya. Iya. Tapi emang pernah kok beberapa kali tuh emang kalau nurunin barang tuh hati-hati. Aku pernah juga menyaksikan ada orang tua kena koper, bukan ransel ya, koper. Ada yang nurunin gak kuat, terus kena kepalanya orang tua lagi duduk. Yang jadi pertanyaan itu kalau aku ya. Aku setuju, aku seneng banget kalau misalnya turun itu terakhir. Kenapa sih orang buru-buru turun itu kenapa? Baru landing orang langsung berdiri ngeluarin kopernya. Itu buru-buru kenapa sih? Kecuali kalau kamu emang duduk di depan. Nah, itu kan emang. Tapi kalau kamu di belakang, nah itu ngapain sih buru-buru? Pokoknya gini ya. Kalau kamu udah urutannya ke tengah ke belakang, itu take your time aja, gak usah buru-buru. Kalau kamu nomor 1 sampai 5, ya 1 sampai 10 itu masih nggak apa-apa lah, udah nyandik. Nah, udahlah siap-siap berdiri. Tapi emang sudah menjadi tradisi kita, kalau sudah begitu pesawat langsung ceklek. Perasaan lebih enak duduk ya sih daripada berdiri. Kita bukan lagi mau perang ya. Yang kalau di pesawat sana kan langsung ayo, wow, kan enggak. Santai aja, guys, santai aja. Jadi kalau misalnya pesawat udah landing itu biasa aja. Biasa aja, bos. Sama ini perhatikan tas Anda. Kalau misalnya Anda udah berhasil menurunkan, bawanya jangan toleh-toleh. Aku pernah kesantap, bos. Bawa tas nih, kayak apa? Oh jadi coba ini kamu. Gini kan, ini kan kursi. Terus kan tasnya kan panjang gini kan. Nah terus kayak noleh gitu loh. Orangnya noleh apa? Kenapa lah bos? Oke, jadi aku punya tips terakhir ini buat kalian yang sering solo traveler atau sering naik pesawat sendirian. Ini bahasa isyarat ya? Iya, yang jadi pramugarinya. Sering naik pesawat sendirian ini harus diperhatikan karena kalau berangkat sendirian itu enaknya adalah kamu bisa bebas kemana-mana. Yang nggak enaknya adalah ketika kamu menemui satu masalah ketika kamu sendirian itu kamu nggak ada teman yang backup. Untuk bantuin. Misalnya kamu mau ke toilet, benar, mau ke toilet nggak ada yang bisa jagain barang, harus dibawa semua kopernya. Untungnya sekarang kan toilet di bandara kebanyakan ada tempat kopernya karena udah kan. Yang kedua adalah ketika kamu ngantuk ataupun kamu merasa aduh ini kayaknya masih lama nih, kan biasanya kalau udah datang duluan kan waktu boardingnya masih lama. Oh ya. Nah, jangan tidur nak, karena ini pengalaman barusan. Dude, minggu lalu kalau nggak kapan, aku ngantuk banget tuh kan pesawat pagi itu. Aku paling benci pesawat pagi. Ya, paling nggak seneng pesawat pagi, tapi gimana lagi kan? Biasanya tiketnya makanya aku selalu request jam 9 normal gitu. Tapi kadang-kadang itu emang pesawat itu yang murah adalah jam pagi. Ya, jadi jam 5 first flight gitu kan. Jam 6 itu yang murah tuh. Jadi akhirnya oke jadi siapa sih? Terus aku cinta jadi bukan sponsor. Jadi akhirnya biasanya selalu ambil pesawat pagi yang kemudian ketika sampai di bandara itu masih ngantuk kan kalau tidurnya kurang. Nah kemarin itu aku ngantuk banget dan masih ada sisa waktu kayak 30 menit sebelum boarding. Tidurlah aku. Wah, jadi muncat terus. Iya. Jadi kan kursinya itu kan panjang gitu kan. Udah aku tidur gini. Jadi aku 2 kursi, aku taruh tas di sini, aku tidur gini, aku udah ngapat banget. Tidur gini. Waktu bangun-bangun, itu ruang tunggu udah kosong, bro. Ya, terus. Jadi ruang tunggu itu kosong, bener-bener gak ada orang. Aku kayak tertegun gitu. Loh. Loh kan, pertama kan rame banget, rame. Terus kayak aku bangun, set. Anjir, aku langsung bangun, langsung ambil tas, aku langsung tanya mas yang jaga di sana kan. Mas, Surabaya gimana? Loh, dia langsung satu orang, masih ada satu orang lagi, satu orang. Jadi aku lari, mas lari mas. Mau lari cuy aku sih. Pokoknya aku lari ke pesawat. Ya udah, the last person.
Aku sering kali hampir ketinggalan gitu. Untungnya yang kalau ketinggalan baru 2-3 kali. Ya pakai gini ya itu terlanjur kalau misalnya ketiduran kan ketiduran nggak ada yang pengen kan. Iya. Tapi ya makanya kamu mending jangan tidur teman-teman kalau sendirian. Apalagi kalau kamu berdua kan ada emang udah bonding gitu. Kalau nggak gitu nyari teman. Nah kalau nggak gitu kamu minta tolong petugas. Mas saya tidur dulu, kalau misalnya bonding saya panggilin. Bener nggak? Mending request. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Anggapannya kayak minta tolong morning call ke petugas hotel gitu. Jadi mending mas saya di sana, ntar kalau misalnya ini saya Surabaya, kalau misalnya saya nggak bangun tolong dipanggil ya gitu. Oke. Iya kan? Ya benar. Ya udahlah, kita tutup dengan satu cerita yang menarik dari dari follower juga. Ada yang cerita. Namanya siapa? Namanya adalah aku pas pulang dari USA transit di Tokyo. Delay 4 jam cuma gara-gara gerimis. Kalau misalnya deket, numpang Gojek aku timbang ngenteni. Buat ini Anda kan udah pernah ke USA. Maksudnya gini. Kenapa pesawat itu nggak jadi terbang? Itu kan alasannya macam-macam. Di tempat itu bisa cuma gerimis, tapi di udara bisa ada badai. Nah itu kalau misalnya Anda diberangkatkan, Anda kan nggak pengen kan kalau misalnya tiba-tiba pesawat kamu, kecuali pesawat yang merah ya, yang singa itu ya kan delaynya nggak masuk akal gara-gara pesawat situ. Nah kalau misalnya emang kan standarnya tiap negara beda-beda, tiap bandara beda-beda, jangan marah-marah dong. Jadi kalau delay itu ya udah biarin aja. Kacang nggak sih? Itu kacang tuh delay, iya benar. Yang penting kalian tiba dengan selamat lah. Ya meskipun nggak on time. Ya nggak apa-apa lah daripada ada apa-apa. Ya nggak apa-apa daripada apa-apa. Salahin aja pesawatnya kalau misalnya ada kerjaan yang telat gitu. Mohon maaf bos pasti ngertiin lah. Apapun pekerjaan, apapun janji Anda. Kalau nggak bisa ngertiin, mending kamu keluar dari sana. Sumpah. Ya, kalau dia nggak bisa ngertiin, ngapain demi keselamatan diri sendiri kok. Itu. Boom. Udah, itu dia cerpen atau cerita pengalaman tentang pesawat. Ya semoga dari pengalaman kita bisa mengerti atau bisa mendapatkan sesuatu yang entah berguna atau nggak berguna ya. Ya udah, thank you Bet udah mau di sini kita bercerita bersama. Bro, My Kitty. Alright, yaudah sampai jumpa di cerpen-cerpen berikutnya. Bye.